Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 2 November 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Oktober 2025 jam 9 pagi sebesar Rp6.327.000. Syukur sebesar Rp3.421.000. Persepuluhan sebesar Rp2.125.000 dan sarana fisik sebesar Rp855.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Oktober 2025 jam 6 sore sebesar Rp13.426.000. Syukur sebesar Rp2.505.000. Persepuluhan sebesar Rp1.035.000 dan sarana fisik sebesar Rp737.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari Minggu 9 November 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta L. Bakarbesi R. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Pniel dan Majelis Jemaat Khusus Hokimtong. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Solo, Mikawas, Stella Kaya, Ano Danus, kategori Solo Pesparawi 2026. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 20, bait 1 dan 4. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 2 November 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Leiwa KBC MSI Sekretaris.
kita tabiskan ibadah ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikian nats pembimbing kita dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 7 bahagian C. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana.
Kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah pengampunan dosa dari Allah. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Solo Nona Mika Was, disilakan perdengarkan pujian. Shalom, semoga pujian ini menjadi berkat untuk kita bersama. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within
Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita ada dalam pelayanan firman. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yesaya 56 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yesaya 56 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Yesaya pasal 56 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 di bawah perikop keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai, aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi, sebab sebagai tambahan pada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, anak-anak sekalian, selamat pagi, Shalom. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober, Gereja Protestan di seluruh dunia memperingati Hari Reformasi Gereja. Peristiwa ini sebetulnya mengingatkan kita pada sebuah momen penting ketika Allah menggerakkan seorang biarawan muda bernama Martin Luther untuk berbicara bagi kebenaran dan kasih Allah. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Luther dengan berani menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Ia sebetulnya saat itu tidak sedang berusaha melawan gereja,
tetapi Ia membangunkan gereja dari tidurnya, supaya gereja kembali pada kasih yang sejati, ajaran tentang kebenaran itu sendiri. Pada masa itu, saudara-saudara jemaat, gereja telah menjadi tempat yang penuh kekuasaan dan kemewahan. Banyak orang merasa jauh dari Allah, seolah kasih karunia Tuhan hanya untuk mereka yang kaya dan memiliki uang dan berpengaruh. Namun Luther dengan berani menegaskan bahwa kasih karunia Allah itu tidak dapat dibeli. Keselamatan itu tidak dapat dibayar dengan uang. Kasih karunia dan keselamatan itu sama sekali tidak dapat dibeli dan tidak dapat dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja. Ia berkata, keselamatan itu hanya sola gratia, sola fide, sola scriptura. Hanya oleh kasih karunia, hanya oleh iman, dan hanya oleh firman Allah. Sekali lagi, Martin Luther berkata, keselamatan itu hanya sola gratia atau hanya oleh kasih karunia, sola fide hanya oleh iman, dan sola scriptura hanya oleh firman Allah. Dari semangat itulah lahir kembali kesadaran bahwa gereja sebagai tempat atau persekutuan umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan harus menjadi rumah bagi semua orang. Gereja bukan milik sekelompok orang-orang tertentu saja, melainkan gereja adalah milik Allah yang mengasihi seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih, dan pesan yang sama ini kita dengar dalam Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8 yang telah kita baca tadi tentang rumah Tuhan yang terbuka bagi semua bangsa. Bersamaan dengan itu pula LPJ GPM menetapkan tema mingguan kita, gereja bagi semua. Dari perikop ini, Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, ada beberapa pesan penting saja yang hendak saya bagikan bagi kita pagi ini. Yang pertama adalah jika kita baca ayat 1 sampai ayat 2 tergambar bahwa keadilan dan kebenaran itu adalah fondasi rumah Tuhan. Keadilan dan kebenaran itu adalah fondasi gereja. Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, peliharalah hukum dan lakukanlah keadilan sebab keselamatanmu sudah hampir datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini menegaskan bahwa keadilan dan kebenaran itu adalah dasar dari rumah Tuhan. Keadilan dan kebenaran itu adalah dasar dari persekutuan gereja. Pintu kasih Tuhan itu terbuka bagi siapa saja yang hidup dalam kebenaran. Bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan status sosial, atau bukan berdasarkan kekayaan, tetapi karena kesetiaan kepada kehendak Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Artinya, gereja yang benar-benar hidup di dalam Kristus adalah gereja yang menegakkan keadilan. Itu berarti tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pilih kasih di dalam gereja atau perbedaan perlakuan di antara kita sebagai satu persekutuan yang adalah gereja yang hidup itu. Gereja bukan tempat orang berhak dalam tanda kutip, melainkan tempat bagi semua orang yang dikasihi. Jika di dalam jemaat
masih ada yang merasa tersisih. Jika di dalam persekutuan gereja ini ada yang masih merasa terlupakan, maka sebetulnya kita belum menjadi gereja bagi semua. Tugas kita adalah sebagai gereja yang hidup harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa tidak punya tempat di rumah Tuhan ini. Sebab di hadapan Allah tidak ada kursi di depan dan tidak ada bangku belakang. Semua duduk di bangku yang sama, yaitu bangku kasih karunia Allah. Karena itu tidak boleh ada di gereja, tidak boleh ada di dalam persekutuan jemaat yang adalah gereja yang hidup, tidak boleh ada di dalam persekutuan keluarga yang adalah gereja kecil atau eklesia domestika. Diskriminasi. Ada orang yang berhak dan ada orang yang tidak berhak. Semua orang memiliki tempat yang sama, yaitu semua orang patut dan layak memperoleh kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara-saudara jemaat, dalam ayat 3 sampai 6 tergambar bahwa Allah menerima orang-orang yang tersisih, yang terlupakan. Pada zaman Yesaya ada dua kelompok yang dianggap tidak layak datang ke hadapan Tuhan, yaitu orang asing dan orang yang dikebiri. Mereka dilarang masuk bait Allah. Mereka dianggap tidak suci dan tidak pantas. Namun Allah melalui Nabi Yesaya menyatakan sesuatu yang betul-betul menggetarkan hati. Bahwa kepada mereka akan kuberikan tempat dan nama yang lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam ayat kita. Saudara-saudara, Tuhan memulihkan martabat mereka yang tersisih. Ia memberi tempat di rumahnya bagi mereka yang selama ini ditolak. Ini adalah pewahyuan kasih yang begitu besar, kasih yang menembus batas agama, kasih yang menembus batas-batas sosial, kasih yang menembusi tembok-tembok budaya. Dalam terang kasih Kristus, pesan ini berbicara juga kepada kita. Sebab masih banyak orang di sekitar kita yang merasa tidak cukup layak untuk datang ke gereja. Mereka yang miskin, mereka yang merasa diri gagal dalam hidup ini. Atau mereka yang sedang bergumul dengan beban-beban hidup yang berat, bahkan yang bermasalah. Atau mereka yang dianggap sebagai pendosa berat yang tidak masuk gereja. Padahal gereja adalah tempat orang berdosa yang dikasihi Allah. Allah berkata, mereka pun adalah tamuku. Karena itu gereja harus menjadi tempat pemulihan. Bukan tempat penghakiman. Gereja harus menjadi tempat penyembuhan. Bukan tempat penolakan. Yang ketiga, saudara-saudara jemaat. Rumah doa bagi segala bangsa, ayat 7 sampai 8 menggambarkannya. Firman Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nats pembimbing kita tadi yang juga beririsan langsung dengan tema mingguan kita. Inilah puncak dari nubuat Yesaya. Allah menyatakan bahwa rumahnya adalah tempat bagi semua bangsa. Semua warna kulit, semua bahasa, dan semua cerita hidup. Dunia kita hari ini, saudara-saudara jemaat, sedang berdiri di antara tembok-tembok yang tinggi. Dan tembok-tembok itu sebetulnya dibangun juga oleh kita yang adalah gereja yang hidup itu. Anda dan saya. Ada tembok sosial yang memisahkan yang kaya dan miskin.
Tembok ekonomi yang membatasi siapa yang bisa dan tidak bisa bertahan. Tembok budaya yang menimbulkan curiga antara suku dan bangsa. Bahkan tembok agama yang membuat manusia saling menilai siapa yang rohani, siapa yang spiritualis daripada yang lain. Banyak orang berjalan dengan hati yang letih karena merasa tidak punya tempat. Tidak di dunia ini, bahkan kadang juga tidak di gereja dalam persekutuan kita. Mereka datang membawa luka. Tapi seringkali pintu tertutup sebelum mereka sempat duduk dan beristirahat di pangkuan kasih Tuhan. Namun di tengah dunia yang penuh sekat seperti ini, Tuhan kembali bersuara melalui Nabi Yesaya. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kata segala bangsa itu, saudara-saudara jemaat, bukan sekedar istilah geografis. Itu adalah suara hati Allah yang menolak setiap bentuk penutupan diri. Suara hati Allah yang menolak setiap bentuk diskriminasi. Rumah Tuhan adalah tempat di mana tidak ada mereka, hanya ada kita. Rumah di mana setiap orang, siapapun dia, boleh datang dengan beban, dengan air mata, dengan kisah hidupnya, dan mendapati bahwa kasih Tuhan tetap cukup baginya di dalam rumah Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan kita sebagai gereja untuk menjadi rumah kasih yang terbuka bagi semua. Gereja bukan milik pendeta saja. Gereja bukan milik majelis jemaat saja. Gereja bukan milik keluarga tertentu saja, tetapi gereja milik Kristus yang mati bagi semua orang. Gereja bukan klub orang benar saja, tetapi rumah bagi yang mencari pengampunan. Gereja bukan tempat orang sempurna saja, tapi tempat semua yang rindu dipulihkan oleh kasih Tuhan. Maka ketika kita berkata, gereja bagi semua, yang menjadi tema pemberitaan kita minggu ini itu berarti gereja yang menerima setiap orang tanpa syarat. Gereja yang merangkul yang terluka, gereja yang menyapa yang tersisi, gereja yang menjadi saksi kasih Kristus di dunia yang haus akan penerimaan. Ketika kita mulai membangun tembok pembeda antara yang lama dan yang baru, antara yang baik dan yang bermasalah, maka di saat itu kita sedang menutup pintu yang Kristus sendiri buka di kayu salib. Sebab salib Kristus adalah tanda paling nyata bahwa Allah menghancurkan semua tembok pemisah. Ia meruntuhkan jurang antara manusia dan Allah, dan juga antara manusia dengan sesamanya. Kasih yang memaku Yesus di kayu salib itu adalah kasih yang berkata, tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau. Saudara-saudara, beginilah seharusnya wajah gereja. Gereja yang tidak menutup diri, tapi membuka pelukan bagi siapa saja, tua muda, miskin kaya, pendatang, orang dengan masa lalu kelam, bahkan yang selama ini tersisih. Sebab di mata Tuhan semua manusia berharga dan layak dikasihi. Inilah gereja bagi sesama. Bukan sekedar pembaharuan ajaran, tetapi pembaharuan hati agar kasih Allah bisa kembali bernafas di tengah gereja. Gereja yang dibaharui bukanlah gereja yang sibuk dengan mempercantik dirinya saja, tetapi gereja yang berani melayani mereka yang kecil dan lemah dan yang sering tidak terlihat. Gereja yang dibaharui bukanlah gereja yang menambah tinggi temboknya, tetapi gereja yang membuka lebar-lebar pintunya. Ketika gereja hidup seperti itu, ketika jemaat membuka tangan bukan untuk menilai,
tetapi untuk merangkul, maka dunia akan mengenal Allah. Bukan dari khotbah-khotbah kita, para pendeta, tetapi dari perbuatan kasih kita. Kasih yang mengundang, bukan kasih yang mengusir. Kasih yang memulihkan, bukan kasih yang menghakimi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya dalam hati kita. Apakah kita yang adalah gereja yang hidup, persekutuan jemaat? Apakah keluarga-keluarga kita yang adalah eklesia domestika, gereja kecil, menjadi basis-basis pembinaan gereja? Dan apakah gereja sebagai sebuah lembaga atau institusi? Gereja yang adalah sebuah bangunan yang menghimpun semua orang yang datang bersekutu di dalam menghadap hadirat Allah dalam bait-Nya. Apakah gereja kita dan diri kita, keluarga kita sudah menjadi rumah bagi semua? Apakah kita sudah cukup membuka diri bagi mereka yang berbeda dari kita? Apakah kasih Kristus benar-benar menjadi dasar dari setiap tindakan dan pelayanan kita? Kiranya setiap kita menjadi bagian dari gereja yang hidup itu. Gereja yang ramah, gereja yang terbuka, gereja yang mencerminkan kasih Allah yang universal tanpa membedakan satu dari antara lain, tanpa pandang bulu. Apakah kita sudah bisa menjadi gereja bagi semua? Gereja yang tidak menolak siapapun, tetapi mengundang semua orang yang mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudaraku, bayangkan bila setiap gereja di dunia, bila setiap persekutuan jemaat, bila keluarga-keluarga kita yang adalah eklesia domestika, yang adalah gereja-gereja kecil, hidup dengan semangat itu. Tidak sibuk menjaga tembok, tetapi sibuk membuka pintu. Maka dunia yang haus akan pengharapan akan menemukan kembali bahwa Tuhan masih ada, bahwa kasih masih mungkin, bahwa gereja masih berarti. Dan di sanalah gereja sungguh menjadi seperti yang diimpikan oleh Yesaya, rumah doa bagi segala bangsa. Tempat di mana kasih Kristus menjadi nyata, tempat di mana dunia dapat beristirahat sejenak dari luka, dan menemukan bahwa mereka dicintai, diterima, dan dipulihkan oleh Allah sendiri. Kiranya setiap kita menjadi bagian dari rumah itu. Rumah yang terbuka, rumah yang melayani, rumah kasih Allah bagi semua orang. Pribadi, persekutuan, keluarga, dan juga gereja. Amin.
Sebagai respon jemaat terhadap pemberitaan firman tadi, jemaat diundang berdiri dan kita mengaku iman secara bersama. Marilah jemaat bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit berantara roh, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang beriman. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, Tuhan kita dan hidup yang kekal. Amin. Solois Stella Kaya disilakan memperdengarkan pujian. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur, tetapi sebelum memberi, dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagi berkat untuk menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Atas kebajikan Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian oleh duet Ano dan Nus adalah peserta kategori solo Pesparawi tahun 2026. Disilakan. Watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let us be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place when we'll be safe. Lalutkah ke Tuhan, I pray we'll find your love El coro resterá, and hold it in our heart. Ricordarti When stars go out each night, terra stella nella mia preghiera. let us be our prayer. Quanta fede When shadows fill our way, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Orgoglio Dio, ma non sovietino, simbolo di pace, di fraternità. la forza ci dà Yes, life become
Pesan Gembala Sidang ke-39 Sinode Gereja Protestan Maluku, Pulau Ambon 19 sampai 25 Oktober 2025. Hanya oleh kemurahan Allah, Gereja Protestan Maluku terus bersaksi dan melayani umat dalam pelayanan di Maluku dan Maluku Utara. Pengakuan iman ini lahir dari pengalaman iman gereja bersama Tuhan yang memampukan GPM dalam melewati periode ke periode pelayanan dengan tantangan yang sangat beragam. Kemurahan Allah itu juga dirasakan oleh GPM dalam sidang ke-39 Sinode Gereja Protestan Maluku yang berlangsung sejak tanggal 19 sampai 25 Oktober 2025. Suatu masa di mana gereja mengambil waktu untuk mengevaluasi pelayanannya sambil mendengarkan suara Tuhan yang membimbing dan menguatkan langkah gereja untuk melangkah ke masa pelayanan baru 2025-2030. Dengan diterangi oleh tema pelayanan 5 tahun, anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju 1 abad, Gereja Protestan Maluku. Dan subtema 2026, layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Sidang ke-39 Sinode GPM mengajak semua pelayan dan umat Gereja Protestan Maluku untuk mengevaluasi diri sambil terbuka untuk membarui hidup dan pelayanannya ke masa depan. Berlandaskan kesadaran itu, maka sidang ke-39 Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2025 memberi pesan gembala kepada seluruh umat dan pelayan GPM di Maluku dan Maluku Utara sebagai berikut. Pertama, oleh anugerah Allah kita telah menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah diselamatkannya. Karena itu, hargailah karya keselamatan Allah dengan cara bertobat dari semua perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetaplah berjalan menuju 1 abad GPM dengan terus mengerjakan tugas kita masing-masing dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Tunjukkan komitmen kita kepada Tuhan dan Gereja Protestan Maluku dengan selalu menjadi umat dan pelayan yang kuat, setia, jujur, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Amsal 3 ayat 5-6. Kedua, di tengah realita hidup keluarga-keluarga Kristen yang penuh dengan masalah, disertai dengan tren perubahan zaman yang dapat menimbulkan kemerosotan akhlak, moral dan etika, umat dan pelayan diajak untuk memperkuat gereja keluarga sebagai tempat pertama pewartaan ajaran iman kepada seluruh anggota keluarga. Karena itu, lakukanlah binakel secara terus-menerus dan budayakanlah doa, membaca Alkitab, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melengkapi dan menguatkan satu dengan yang lain dalam keluarga. Mazmur 128 ayat 1-6, Efesus 6 ayat 1-4. Ketiga, menyikapi kondisi kemajemukan di masyarakat yang berpotensi konflik antar keluarga, marga, negeri, kampung, atau ohoi serta berdampak pada tatanan sosial kemasyarakatan, maka umat dan pelayan diajak untuk tingkatkan kesadaran hidup sebagai orang basudara. Kita semua adalah saudara, walau berbeda agama, denominasi, negeri, kampung atau ohoi, tetaplah memelihara hidup damai, penuh kasih dengan semua orang, dan teruslah berdoa untuk perdamaian dunia. 1 Korintus 13 ayat 4-7, 1 Yohanes 4 ayat 7. Menghadapi polikritis yang terjadi di masyarakat, maka pendidikan formal gereja PFG didirikan kader AM GPM dan pendidikan formal secara umum di masyarakat harus menjadi perhatian seluruh umat dan pelayan di Gereja Protestan Maluku. Karena itu,
tingkatkanlah kesadaran pentingnya pendidikan bagi anak sebagai sarana mempersiapkan anak masa depan. Pastikan agar semua anak dalam jemaat dapat mengejam pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi. Serta ciptakanlah lingkungan belajar yang nyaman dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. 2 Timotius 3 ayat 15-16. Kelima, realitas kemiskinan warga dan ancaman krisis pangan global dapat memperparah hidup masyarakat. Karena itu, ketahanan pangan lokal harus menjadi strategi pemenuhan kebutuhan konsumsi yang perlu diperhatikan seluruh umat dan pelayan. Dengan demikian, gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan GKM harus terus ditingkatkan oleh umat dan pelayan dengan memanfaatkan tanah kosong dan potensi laut kita guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Filipi 4 ayat 19. Keenam, di era digitalisasi yang bergerak cepat, umat dan pelayan diajak untuk hidup bijaksana. Jangan memberi diri untuk tergoda dengan gaya hidup konsumtif dan mencari jalan yang mudah dan salah. Karena itu, jauhilah praktek pinjaman online dan judi online dalam bentuk apapun. Setiap keluarga harus berusaha memperkuat ekonomi keluarga dengan cara yang benar melalui kerja keras, pengelolaan uang yang bijak, serta mengembangkan usaha kecil yang bermanfaat. Dengan begitu, ekonomi keluarga akan kuat dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Amsal 13 ayat 11, Amsal 14 ayat 23. Ketujuh, penggunaan media sosial telah memudahkan umat dan pelayan untuk mengakses informasi, meningkatkan pengetahuan dan memperluas jangkauan relasi tanpa batas. Namun dampak negatif dari penggunaan media sosial sulit dibendung, sebab semua orang memiliki kesempatan untuk menggunakan media sosial dan perangkat teknologi sebagai sarana berinteraksi dengan siapapun. Karena itu, kami mengajak umat dan pelayan untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak, benar, dan beretika. Standar etika tidak boleh diabaikan. Di sosial media itu, berusahalah menjaga kata-kata, sehingga tidak menimbulkan luka bagi orang lain. Media sosial harus dipakai sebagai sarana untuk memberitakan firman dan meneguhkan harapan untuk hidup bersama yang berkelanjutan. Roma 12 ayat 2, 1 Korintus 10 ayat 23. Kedelapan, krisis lingkungan telah menjadi pergumulan bangsa dan gereja dari masa ke masa. Sebab dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, melainkan juga bagi alam sebagaimana sakramentum Allah. Karena itu, umat dan pelayan diajak untuk memperkuat kesadaran ekologis dan terus melakukan gerakan peduli alam yang berkontribusi bagi kesinambungan hidup bersama seluruh ciptaan. Lestarikan budaya lokal seperti sasi, hawer, untuk melindungi lingkungan dari ancaman kerusakan. Kejadian 2 ayat 15. Kesembilan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab oleh penyertaannya, pelaksanaan sidang ke-39 Sinode GPM telah berakhir dan Tuhan telah memilih hamba-hambanya untuk menjadi majelis pekerja harian Sinode GPM masa pelayanan 2025-2030. Karena itu, doakanlah MPH Sinode GPM bersama semua pelayan agar dipenuhi hikmat Allah untuk menjalankan tugas kegembalaan gereja dengan penuh kehambaan dan pengorbanan diri. Penuh integritas serta menjadi teladan bagi semua. Bersama semua pelayan, berpartisipasilah secara aktif dalam pelayanan gereja sebagai wujud berjalan bersama dalam menunaikan panggilan gereja di tengah dunia. 1 Korintus 15 ayat 58, 1 Timotius 2 ayat 1-2. Ke-10, masukilah perayaan Adventus, Natal,
akhir tahun 2025 dan tahun baru 2026 sebagai momentum yang meneguhkan iman dengan terus meningkatkan spiritualitas yang berdampak langsung pada relasi hidup dalam keluarga, gereja dan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Rayakanlah momen-momen penting ini dalam semangat Ugahari, hidup dengan secukupnya agar dapat berbagi dengan sesama. Demikianlah pesan sidang ke-39 Sinode GPM ini kami sampaikan kepada seluruh umat dan pelayan GPM yang berada di Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa semoga Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menuntun dan menolong kita semua sebagai umat dan pelayanannya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sidang ke-39 Sinode GPM, Majelis Ketua. 1. Pendeta E.T. Maspaitela. 2. Pendeta Nyonya L. Bakarbesi. 3. Pendeta A.E. Covid. 4. Penatua M. Lilimau. 5. Penatua Nyonya N.R. Timisela. Sekretaris Pendeta S.I. Sapulete. Demikianlah pesan gembala di saat ini. Saudara-saudara jemaat, ibu bapak dan anak-anak sekalian, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Dan doa kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tak berkesudahan dalam setiap langkah hidup kami. Engkau selalu ada menopang, menuntun, dan meneguhkan kami dengan kasih yang setia. Kami bersyukur dengan jemaat-jemaat kami yang mengalami sukacita dan berkat-berkat kehidupan. Pertambahan usia pernikahan, kesembuhan, kenaikan pangkat dan golongan, promosi jabatan, bahkan berkat-berkat kehidupan lainnya yang dialami sepanjang hari-hari hidup ini. Kami bersyukur bersama dengan mereka. Bapa, kesempatan ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami, para remaja dan generasi muda kami, mereka yang Engkau percayakan sebagai pewaris masa depan. Teguhkan mereka dalam dunia pendidikan, agar mereka belajar dengan semangat dan bijak, menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh. Lindungilah mereka ya Tuhan, agar tidak terjerat oleh kegelapan zaman, oleh kekerasan pergaulan yang menyesatkan, dan pengaruh dunia digital yang menjerumuskan. Tuntunlah mereka agar mampu menggunakan teknologi dengan bijaksana, bukan untuk merusak, melainkan untuk membangun, bukan untuk menjauh dari kasih-Mu, melainkan untuk memperluas kebaikan dan kebenaran di dunia ini. Bapa, jadikanlah setiap anak dan remaja kami pribadi yang kuat akan Tuhan, mencintai sesama dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang berubah dengan cepat. Kami juga ingat pula saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi, atau yang bergumul dalam hidup mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan, sembuhkanlah, hiburkanlah, dan kuatkanlah mereka
agar dalam kelemahan mereka tetap merasakan kasih dan pengharapan di dalam Engkau. Bapa, pada hari yang kudus ini kami bersyukur untuk gereja-Mu yang Kau panggil menjadi terang dan garam dunia. Jadikanlah gereja-Mu rumah bagi jiwa yang letih, tempat teduh bagi hati yang luka, dan ruang harapan bagi mereka yang mencari kasih-Mu. Biarlah setiap ibadah, pelayanan, dan persekutuan kami menjadi saluran kasih Kristus yang nyata. Jadikanlah gereja kami bagi rumah bagi semua, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada pembedaan-pembedaan dan tembok-tembok yang tinggi yang dibangun, yang memecah belah persekutuan kami, baik gereja sebagai lembaga, gereja sebagai sebuah persekutuan, dan gereja sebagai pribadi yang hidup, gereja yang hidup. Kami juga menaikkan syukur dan doa kami bagi Gereja Protestan Maluku yang baru saja menyelesaikan sidang sinode ke-39. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama proses persidangan yang penuh dinamika, pergumulan, dan kasih persaudaraan. Kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin sinode yang telah Engkau pakai dalam masa tugas mereka sebelumnya, periode 2020-2025. Terimalah seluruh karya dan pelayanan mereka, serta berkatilah semua yang telah mereka tabur, yang telah mereka tanam, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan, pimpinan Gereja Protestan Maluku, MPH Sinode yang baru. Kiranya Engkau berkenan curahkan atas mereka roh hikmat, kerendahan hati dan keberanian untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Jadikan mereka gembala yang mengasihi, pemimpin yang melayani, dan teladan dalam kesetiaan kepada Kristus. Kiranya GPM tetap menjadi gereja yang hidup, yang berpihak pada keadilan, yang setia merawat ciptaan, yang membawa damai sejahtera di tengah masyarakat dan bangsa ini. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Berkatilah para pemimpin bangsa, agar mereka memimpin dengan bijaksana dan takut akan Engkau. Pulihkan negeri kami dari segala perpecahan, dari keserakahan, dan dari segala bentuk ketidakadilan. Jadikan kami umat-Mu pembawa damai dan penabur kebaikan di tanah air kami. Tuhan, Engkau yang menegakkan dasar negeri ini dengan kasih dan kebenaran. Tuntunlah para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, di Provinsi Maluku ini secara khusus, di seluruh kabupaten kota, dan teristimewa di kota Ambon, Manisi. Kiranya daerah kami Maluku, dan juga di Maluku Utara, dan juga di kota Ambon ini, menjadi rumah yang nyaman bagi semua orang. Berkatilah ya Bapa, aparatur negara TNI dan Polri di pusat dan daerah, agar mereka bekerja dengan setia dan menjaga kedamaian negeri ini. Bimbing pula para pemimpin di lembaga legislatif dan yudikatif, bahkan juga eksekutif, agar mereka menegakkan keadilan, menjauhkan diri dari korupsi dan bekerja demi kesejahteraan rakyat. Biarlah keadilan dan kebenaran dan kasih
menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ya Bapa, ajarlah kami untuk hidup dengan syukur, dengan rendah hati dan saling mengasihi. Jadikan kami saksi-saksi kasih-Mu di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk pelayan liturgis yang melayani dalam kebaktian pagi ini. Kami berdoa, Bapa berkenan memberkati majelis jemaat bertugas dari Jemaat GPM Peniel dan Hokimton. Tuhan memberkati mereka dengan seluruh karya dan pelayanan mereka, dengan keluarga-keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, supaya mereka terus menjadi pelayan yang menebarkan cinta kasih dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa kepada tim musik, penata multimedia, kantoria, pengisi pujian, penata sound system, tuagama bertugas, para kolektan. Tuhan berkenan memberkati dalam seluruh pelayanan yang mereka lakukan setiap waktu di gedung gereja Maranatha ini. Biarlah semua pelayanan mereka menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Berkatilah mereka dengan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, tapi juga dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dimanapun Tuhan menempatkan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi klasis GPM Kota Ambon yang menata layani peribadahan di gedung gereja Maranatha ini. Tuhan memberkati pimpinan klasis kami di klasis Kota Ambon, bahkan seluruh jemaat 21 jemaat. Tuhan, biarlah karya dan pelayanan klasis ini terus menjadi kesaksian yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Agar shalom Allah hadir dalam seluruh kehidupan umat dan para pelayannya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, di dalam rasa syukur kami hari ini kepada rekan pelayan kami atas duka yang dialami oleh keluarga Da Costa. Tuhan telah memanggil pulang rekan pelayan kolektan, Saudara Ivan Da Costa. Semalam ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kami berdoa, Tuhan, Engkau berkenan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi rekan-rekan pelayan sesama kolektan di gedung gereja Maranatha ini, dan juga semua pelayan dan umat yang pernah ia layani dalam tugas-tugas peribadahan dan pelayanannya. Apa yang ia lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan menilai dan Tuhan menilik yang baik dan berkenan. Kiranya itu menjadi berkat, keselamatan baginya. Tapi juga Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan dan semua rekan-rekan pelayan yang berduka cita. Semasa 41 tahun lebih ia hidup di dunia, banyak yang telah ia lakukan. Karena itu, yang salah bertentangan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Kelalaian dan kealpaan atas tugas dan tanggung jawab pelayanan, Tuhan juga ampuni. Biarlah ia menerima mahkota keselamatan yang Engkau sediakan kepadanya sebagai orang yang percaya dan beriman semasa hidupnya. Ya Bapa, kami akan terus melangkah memasuki hari-hari hidup kami. Tuhan, kenal kami setiap pribadi dan keluarga yang datang beribadah kepadamu. Doa-doa dan pergumulan kami yang kami bawa
dan persembahkan untuk Tuhan hari ini. Sedialah Tuhan dengar, Tuhan jawab, bukan menurut kehendak kami. Pegang tangan kami jua Tuhan, dan berjalanlah bersama kami, memasuki hari-hari hidup kami ke depan, yang penuh dengan rahasia. Kami percaya bersama Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera. Akhirnya kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu. Jadikan kami umat yang setia, saksi kasih yang hidup, dan pelaku firman yang nyata dalam dunia yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan di dalam gereja-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.
Ibadah kita selesai jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.